Yaman, Sudan, Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Karena pada hari ini kita masih berikan Allah nikmat. Yang pertama adalah nikmat sehat, ya nak ya. Nikmat sehatnya adalah nikmat yang tidak ada bandingannya dengan nikmat yang lainnya. Karena kalau kita dalam keadaan sehat, insya Allah semua kegiatan kita akan berjalan dengan baik. Baiklah, hari ini kita akan masuk. Hari ini anak ibu hadir semua? Hadir semua hari ini? Siapa yang tidak hadir? Kenapa teman kita tidak hadir, nak? Sakit. Oke, ya. Alhamdulillah. Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit semoga secepatnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kewajiban kita sesama muslim itu adalah untuk saling mendoakan untuk hal kebaikan. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada hari ini, maka ibu akan bertanya materi tentang apa yang telah kita pelajari sebelum materi hari ini. Yaitu hijrah ke Yastrib. Siapa yang pergi hijrah ke Yastrib, nak? Kaum muslimin. Ya. Oke, baiklah. Kita lanjutkan materi hari ini yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sudah mensiap tentang pengertian Isra Mi'raj. Coba lihat di depan ini, nak ya. Perhatikan ini, nak ya. Isra Mi'raj. Yang pertama tujuan pelajaran, latar belakang. Jadi sebelum ibu lanjut materi pembelajaran, ibu akan
akan memberitahu kepada anak ibu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, coba perhatikan ya. Yang pertama yaitu adalah menjelaskan pengertian Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua menunjukkan surat Al-Quran yang berkisah tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tiga, menunjukkan masyarakat Arab ketika pertama kali mendengar peristiwa Isra Mi'raj. Yang keempat, menyebutkan orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Yang lima, menjelaskan sebab-sebab mengapa Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enam, menyebutkan tempat dimulai dan tempat tujuan pada perjalanan Isra Mi'raj. Dan ketujuh, menjelaskan cara Nabi menerima perintah solat 5 waktu. Dan kedelapan dalam menjelaskan peristiwa penting yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Ya, coba perhatikan. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Jadi melalui peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu mengalami kesedihan karena orang yang dicintainya meninggal dunia. Kemudian kaum kafir Quraisy itu pada saat itu tidak henti-hentinya menghalangi dakwah Rasulullah. Ya. Dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mensyiarkan agama Islam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kejadian-kejadian yang merupakan gambaran orang-orang yang di dunia di batasan akhirat. Ya, dalam Isra Mi'raj ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslim untuk menunaikan sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam. Ya, lanjut lagi ya. Nah, pengertian peristiwa Isra Mi'raj. Apakah Ibu tahu apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Perhatikan ya. Isra Mi'raj berasal dari 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa lalu naik sampai ke Sidratul Muntaha atau disebut juga dengan langit ketujuh. Ya. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yang mana pada saat itu, pada malam itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di hati dekat Ka'bah. Lalu malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW. Jadi untuk pengertian hari ini cukup sampai di sini, ya. Paham anak ibu semua? Nah, jadi materi kita hari ini tentang peristiwa Isra Mi'raj. Siapa yang di Isra Mi'raj kan? Siapa yang di Isra Mi'raj kan? Nabi Muhammad SAW. Kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Iya, pada tanggal
kelompok 5, halaman 6. Ibu akan membagikan tugas kelompoknya LKPD. Ya, kembali kerja. Dua, ya. Ibu akan mengajukan kelompok ini LKPD-nya. Anak ibu kerjakan tugasnya ya, berkelompok ya. Oke, ibu bagikan LKPD-nya. Boleh duduknya nak. Arah lagi duduknya. Ya. Oke. Iya, nak menjadi seorang kelompoknya masing-masing ya. Iya, dapat ini. Ya. Bolehkan dibahas nih ya, punya masing-masing ya. Kemudian Isra Mi'raj menurut kelompoknya. Ya. Untuk tugasnya. Sekarang ada tugas. Ini di sini ya. Sesuai dengan kelompok ikut dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi. Iya, tulis surat menurut kelompok kita. Iya, satu aja. Iya, satu aja. Satu orang satu Iya. jawaban. Yang ditulis kelompoknya ya, ketua kelompoknya ya, bertanggung dinampilkan apa yang ditulis tentang pengertian Isra Mi'raj. Paham? Paham Ibu? Nah, sekarang mulai kerjakan tugasnya. Iya. Iya. Nah, tulis di sini. Buku ada buku biasa di sini. Ya. Buku biasa dulu. Pengertian Isra Mi'raj ya. Sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Iya. Nah, mulai. Ayo mulai. Iya. Iya. Kelompok tadi bilang tadi nak. Ketua kelompok, satu ketua kelompoknya. Ketua kelompok tuliskan. Pengertian Isra Mi'raj apa yang ibu dapat tadi dari sekelompok diskusi kelompoknya apa tentang pengertian Isra Mi'raj. Iya, ketua tulis saja. Tidak dicatat. Kami diskusi kelompok. Kelas dan ada teman-temannya apa? Tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Videonya ya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra 1, surat Al-Hajj ayat 13 dan 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan diri dan kebarimu. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali getahnya. Hewan bernama bulog tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan bulog sejauh kepulauan Anda. Wahai Allah, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Nabi Muhammad duduk di punggung bulog, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Hamba suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan kecepatan tinggi, sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi mendapatkan ruang di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sebuah salah Nabi Jibril membawa 2 buah minuman menghadap Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, adalah salah satu di antara 2 minuman. Ternyata Nabi Muhammad. Iya. Bukan, dia tuh malaikat Jibril. Ayah Jibril. Jibril. Malaikat Jibril. Udah. Ini aku kita. Bun. Tahu sih. Salam. Ya, yang pertama, ayo. Nomor 1 jawab sama-sama semuanya ya. Isra Mi'raj menurut bahasa artinya perjalanan di waktu malam hari ya. Sedangkan dah kita lanjut lagi nomor 2 ya. Nomor 2 menurut istilah ada 20 syarat dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil di Palestina. Masjidil Aqsa ya. Kemudian soal nomor 3. Nomor apa lagi nak? 3. Nomor 3. Mi'raj dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul. Iya. Nah,
kalimat pada hari ini nah, yaitu tentang iya tentang Isra Mi'raj ya. Karena Nabi Muhammad merupakan nabi ya. Ketika itu ya beliau diberi ketabahan kesabaran yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala macam cobaan yang datang di hidupnya ya. Jadi apa yang dapat kita teladani yaitu adalah dari ketabahan dan kesabaran beliau dalam menghadapi segala macam cobaan. Jadi apa yang dijemput oleh Rasulullah sampai ke langit ketujuh bertemu dengan Allah yaitu adalah perintah sholat. Maka dari itu apa perintah yang harus kita laksanakan nak? Yaitu melaksanakan perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Hikmahnya adalah apa yang anak ibu lakukan itu adalah harus melakukan sholat tepat waktu yaitu dalam sehari semalam ada 5 waktu. Yang pertama sholat, yang kedua asar, kemudian dan isya. Jangan sampai kita lupa harus kita laksanakan perintah Allah ya. Yang mana perintah sholat tersebut dijemput langsung oleh Nabi Muhammad SAW.